Itu ya Imim itu melaporkan Sahara guys, dan diduga kalau ya Imim terbukti benar ya, Sahara ini terpenjara 12 tahun guys. Nah, menurut Pak RT dan warga-warga yang lain itu bahkan memberikan statement ya, dugaannya bahwa memang benar ya Imim ini orangnya suka ngomong jorok, suka vulgar gitu, alias cabul gitu. Mbak ibu-ibu lagi ngumpul gitu, "Bu, ya jin apa yang bikin burung suami berdiri?" Jin apa tuh? Jinak merpati. Lebih jinak burung sendiri. Burung merpati dipegang lari, burung sendiri dipegang berdiri. Sahara diancam 12 tahun penjara karena laporan ya Imim punya video blue filmnya dia. Loh. Kemarin ngucilin yang Imim se-RT, sekarang dikucilkan se-Indonesia. Enggak masalah. Jadi kita akan membahas kasus ya, nah di antara emak-emak rese dan diduga aki-aki cabul. Cakep betul ya, yaitu Sahara sama ya Imim ya. Pasti kalian udah tahu lah ini masalah memanas yang viral di sosial media ya. Oh, drama. Tapi kelanjutannya dari sini guys, kemarin itu ya Imim itu melaporkan Sahara guys, dan diduga kalau ya Imim terbukti benar ya, Sahara ini terpenjara 12 tahun guys. Nah, apalagi Sahara ini punya bukti, punya video ya, punya video di mana ya Imim ini lagi begituan, nah lagi melaksanakan sunnah Rasul bersama istrinya, tapi video itu diambil sama Sahara ke laptopnya. Waduh, pencurian data guys. Kenapa Sahara nggak banget pengen lihat burung hantunya ya Imim ya? Loh. Kami telah melaporkan pemilik akun TikTok Sahara Vibes ke Polresta Malang Kota. Enggak masalah. Tapi kalau kalian tanya, menurut kalian salah siapa nih? Yang mana lebih bersalah ya? Kalau let's go, dua-duanya punya strategi marketing yang bagus ya. Satu rese, satunya diduga kayak cabul gitu loh. Dari Saharanya ya gitu. Framingnya ya. Nah, jadi tanah yang di depan rumah ya Imim itu kan yang udah dipagerin itu ya, itu bikin ya Imim ini jadi musuh tetangga guys. Nah, nggak cuma si Sahara aja, jadi Pak RT, tetangga-tetangga lain itu merasa terganggu gara-gara adanya ya Imim ini. Dan bahkan mereka buat petisi buat ya Imim ini pindah, diusir gitu loh. Kok bisa tanah sendiri diusir? Apa bedanya kalian dengan Sahara? Loh. Bahkan rumor yang beredar ya bahwa si ya Imim ini katanya suka godain si Sahara. Gara-gara ya Sahara ini sering parkir depan rumahnya dia ya gitu. Masa mobil doang yang parkir? Rudal aku nggak boleh parkir juga di rumahmu? Di garasimu? Seperti itu ya. Jadi di sini banyak banget framing-framing yang dibuat Sahara ya gitu. Karena kemarin podcastnya dengan Densu Sumargo itu nggak jadi tayang gitu atas permintaan netizen juga. Karena mungkin Densu juga waktu podcast ngerasa, kayaknya mama rese deh. Kayaknya mama ini nggak bener deh gitu. Dia ngedobel doang loh. Tapi podcastnya sama ya Imim itu di post ya gitu, sampai sekarang sampai 7 juta views. Nah, kalau kalian lihat ya, ini dari Sahara itu kabarnya dia dibegitukan ya. Sudah beliau merasa akrab dengan kami, maksud dengan saya akrabnya, sehingga ada kalimat-kalimat beliau yang mungkin menurut beliau itu bukan sesuatu yang intim, tapi bagi saya perempuan itu adalah sesuatu yang intim. Sering dibegitukan sama ya Imim gitu ya. Dibegitukan tuh apa? Digodain gitu. Dibuat omong-omongan cabul, cakep betul gitu ya. Dari framingnya si Sahara. Kalau menurut Let's Go ada sedikit percayanya juga ya gitu. Karena kan ya Imim ini kalau kita lihat dia humoris ya gitu. Ya tipe-tipe kakek-kakek atau aki-aki tetangga yang lucu gitu ya. Tapi biasanya kalau kakek-kakek atau aki-aki gini, lucu itu lucu cabul deh guys. Lucu cabul biasanya guys, bener itu. Mungkin bercanda gitu. Tadinya niatnya bercanda ke Sahara gitu. Aku mau parkir rudal juga dong di garasi pribadi. Niatnya bercanda, tapi kalau Sahara diseriusin mungkin ayo gitu. Mungkin juga ya gitu ya. Aki-aki cabul berarti tenaganya masih jos gitu ya, didugaannya ya gitu. Tapi anehnya sih di sini warga ini malah pengen ngusir ya Imim gitu loh. Padahal yang menurut Let's Go dari luar ya, salah ulah pertama adalah si Sahara ya, yang parkir mobil karena di jalanan umum gitu, yang mengganggu ketertiban ya Imim atau warga-warga yang lain gitu loh. Sedangkan sekarang dia diprotes sama ya Imim, dia ngajak warga lain, itu masa aki-aki cabul gitu, ngelarang aku parkir, ini pasti karena dia cabul gitu. Waduh, ini dua hal yang berbeda ya gitu. Menurut Pak RT dan warga-warga yang lain
itu bahkan memberikan statement ya, dugaannya bahwa memang benar ya Imim ini orangnya suka ngomong jorok, suka vulgar gitu, alias cabul gitu. Cakep betul gitu loh. Apalagi ke ibu-ibu komplek. Wah, bukan ibu-ibu komplek ya. Ini tempatnya ibu-ibu perumahan sono, ibu-ibu warga lah gitu. Sering ngomong-ngomong vulgar gitu ke ibu-ibu. Nah, ceritanya seperti itu ya. Tapi kalau diskutanya berpikir kan omongan apa sih biasanya yang dilakukan oleh AAC ini gitu. Aki-aki yang diduga cabul itu gitu. Apakah dia bercanda, apakah dia serius gitu. Masa tiba-tiba ibu-ibu lagi ngumpul gitu. Bu, ya, jin apa yang bikin burung suami berdiri? Jin apa tuh? Jinak merpati. Lebih jinak burung sendiri. Burung merpati dipegang lari. Burung sendiri dipegang berdiri. Kalau misalnya ya Imim ngomong gitu lucu sih. Ya, termasuk AAC lah, bukan aki cabul, aki lucu gitu. lucu sih gitu. Dan nggak cuman itu ya, bahkan kemarin ke Kang Deddy Mulyadi, waduh sampai KDM aja ngurusin Sahara sama ya Imim nih. Karena nggak dapat panggung di Densu, jadi diundang ke KDM. Di KDM pun Sahara ini menceritakan ya bahwa dia itu kabarnya punya video vulgar gitu. Si ya Imim ini bersama istrinya yang lagi acakidau yang jadi sunnah Rasul gitu. Ya, benar. Ini bukti bahwa memang ini agak sedikit menyimpang. Kami buktikan. Tapi ngapunten juga. Apa itu? Jangan nggak ngurus. Saya nggak pernah lihat yang begitu. Nah, cari tahu kabarnya ini gara-gara handphonenya si ya Imim itu rusak. Tapi ya Imim ini servisnya di Sahara, itu aneh juga sih. Nah ini aneh juga sih. Ya Imim kelakuannya juga aneh sih gitu, menurut Let's Go ya gitu. Jadi dia minta servisnya ke Sahara. Kan Sahara bukan tukang servis HP ya. Gitu. Mungkin Imim ini juga sebagai cowok ya melempar kail kosong lah gitu. Aku mau servis HP gitu. Tapi servisin jidat merpati dong. Apa gitu juga, nggak tahu juga ya gitu. Jadi dia minta servisin HP-nya ke Sahara, tapi ya karena di servis itu data-datanya ya tanda kutip diambil lah sama Sahara gitu. Termasuk video yang lagi berhubungan gitu, dugaannya seperti itu guys. Yang satu aneh sih, nyuruh tukang rental nyervis HP itu udah aneh. Tapi yang satu lagi lebih aneh ya. Suka nyimpenin video aki-aki lagi main sama istrinya, itu gak aneh juga sih. Jadi menurut saya dua-duanya aneh ya. Dan katanya ya Imim ini juga suka nunjukin ya gitu ke Sahara juga bahwa ini loh video aku lagi main sama istri gitu, di nafsu gitu. Di kalau kita ngelihat itu setara Siskai gitu. Istri saya loh masuk main dengan para kiai, main dalam arti zina dengan kiai. Saat rame-rame dia pegang istrinya gini, dadanya begini kan. Iya. Laki-laki loh menggitukan perempuan. Iya. Ini penghinaan. Di samping itu Akil pada saat rame-rame itu ada videonya mengatakan kepada saya, perempuan lo pemain box. Ada videonya. Ada. Dia yang mengajak saya ke Video-video pribadi kami itu disebarkan oleh mereka ke grup WAG. Dan saya mohon berhentikan Mbak Sahara atau siapapun atau teman-teman Mbak Sahara, tolong hentikan. Kalau kami berhasil menemukan aspek hukumnya, maka percayalah, ya Imim ini kesabarannya ada batasnya. Kalau dari si Sahara bilangnya benar ya, bahkan dia udah ditunjukin ke KDM gitu, tapi nggak bakal ditunjukin ke halayak gitu loh. Kok Sahara ini segitu deketnya sama ya Imim gitu? Apakah awal-awalnya Sahara ini juga meladeni candaan-candaan ya Imim gitu, dengan goda-godaannya gitu? Karena kan ya Sahara ini juga diduga ya gitu dari pihak ya Imim deket banget sih sama supir-supirnya, terutama yang namanya Agil juga gitu. Si Agil ini kenapa jadi bermasalah juga sama kalian? Sahara dengan pakaian minim keluar bersama dengan Agil dari satu rumah di saat Pak Sofyan lagi tidak pulang. Kabarnya kolega-kolega dan teman-temannya Sahara ini lagi main ke rumahnya Sahara guys. Nah lagi dari teman-teman Madura, koleganya lagi main ke rumahnya Sahara, dia duduk-duduk lah di gazebo di depan rumahnya gitu. Ada Saharanya juga. Tapi sini Sahara bilang tiba-tiba ya Imim ini datang. Terus dia ngeliatin video-video mesum gitu, video-video dia lagi berhubungan sama istrinya. Tuh nih lihat nih gitu. Ini kayak gitu ya. Ini bener apa
Enggak ya? Kalau bener kan lucu banget coy. Ngumpul ada teman-teman gitu. Terus ada ya Imim datang, perkumpulan ibu-ibu gitu kan. Bu, mau lihat tuyul nggak? Lucu juga ya. Nanti datang, Bu mau lihat tuyul nggak ya? Tuyul saya palanya kecil botak gitu. Ini loh. Ini tuyul saya nih. Ya lucu juga sih. Kalau Let's Go sih cowok lucu ya. Tapi kalau cewek tiba-tiba datang ditawarin pengen lihat tuyul ya risih juga sih gitu. Ya lebih ke pelecehan sih ya. Kalau memang benar. Tapi lucu sih, lucu. Terus katanya karena Sahara ini takut, dia tuh ke rumah lah. Katanya tuh sampai dikejar sama ya Imimnya. Bahkan ya Imimnya bilang, Sahara ini lihat nih, punya aku enak loh gitu. Ini nggak mau lihat tuyul gitu. Punya aku enak loh gitu. Ini beneran atau lucu-lucuan ya? Ini pertanyaan Let's Go ya. Ini beneran atau lucu-lucuan gitu. Jadi apakah ini semua benar atau karangan Sahara aja? Kadang-kadang kan ada emak-emak halu ya gitu. Jadi menurut Let's Go nih lawan yang cocok ya. Jadi emak-emak rese melawan aki-aki yang diduga cabul gitu. Aki-aki lucu atau aki cabul tuh lawan yang seimbang menurut Let's Go ya. Satunya bercanda mulu, yang satunya nyebelin mulu gitu loh. Jadi siapa sih yang jago framing ya? Menurut Let's Go yang jago framing ya si Sahara ini. Dia jago banget memframing ya Imim ini sehingga ketua RT, Pak RT atau warga-warga lainnya itu membenci ya Imim ini. Ini mahasiswa UIN semua, sini kalian. Oi, jangan pergi, oi. Kenapa? Ini dosen kalian yang cabul itu, dia cabulin saya. Bagaimana perasaan mereka kalau kiainya coba? Nggak mungkin kuberikan kepada wanita binal, apalagi wanita bezina yang membagi kepada semua orang. Saya hanya untukmu saya. Ya, ojo sampai tempekmu gue bagi dengan driver, kau bagi dengan siapa? Semua orang. Kau tawarkan pada orang lain, jangan. Masa Nur Syafiq Iskandar katanya pernah dikasih, coba. Karena framing itu kan adalah point of view ya. Jadi ya Imim ini sebenarnya kalau dari kasus tanah dia benar gitu. Menurut Let's Go benar gitu. Kalau dari Sahara dia benar-benar sialan dia. Kalau dari kasus diperdebatkan tanah ini. Tapi Sahara ini karena memang menurut Let's Go dia kalah. Jadi dia memframingnya bahwa ini ya Imim ini orangnya cabul. Ya mungkin memang ada benernya juga ya, kita nggak tahu juga ya gitu. Orangnya cabul, habis itu ya Imim ini suka minum minuman keras, kan ada videonya juga dia minum minuman keras gitu. Apalagi dia suka ribut di grup WhatsApp warga. Jadi di grup-grup WhatsApp warga ya Imim ini ya termasuk orang-orang yang sering banget ngeposting di grup-grup WhatsApp warga ya. Mungkin itu ucapan selamat pagi, itu pagi-pagi gitu. Atau di grup WA warga ngirim-ngirimin stiker-stiker cabul. Waduh, kakek-kakek banget itu. Aki-aki cabul banget sih kalau memang bener ya gitu. Ya gitu. Atau apa gitu. Jadi warga juga komplain, ini grup warga kok si ya Imim ini muncul terus gitu loh. Tapi kalau masalah tanah menurut Let's Go ya kayaknya sih ya Imim ini lebih benar ya gitu. Karena dia punya bukti surat-surat dan lain-lain dan harus dicek BPN. Dan komplainnya dia itu terutama karena si Sahara ini rental ya, dia punya rental tapi nggak punya parkiran itu kan norak ya, norak dan kampungan ya. Masalahnya kan karena dia parkir mobil sembarangan. Kalau dia parkir mobil nggak sembarangan, apakah ini akan terjadi? Keributan ini akan terjadi? Nah itu pertanyaan kita. Kalaupun dia parkir sembarangan tapi ya Imim diladeni, goda-godaan diladeni, apakah ini semua akan terjadi? Kita nggak tahu juga ya. Karena kan dari ya Imim juga, ya dugaannya si Sahara juga ada selengki-selengki ya, itu sama sopir yang diduga ya gitu, sama Agil diduga ya ada selengki-selengki gitu. Mungkin ya Imim ingin mencoba peruntungannya ya, tapi kurang beruntung aja ya. Dugaannya seperti itu ya gitu. Genderang perang sudah dipukul. Siapa itu? Oleh Mbak Sahara dengan melaporkan saya ke kepolisian atas dugaan apa? Nggak tahu saya. Karena saya sudah dilaporkan, saya pun melaporkan. Saya menggunakan perang teori Mojopahit, yaitu belalang menyambar mangsa. Jadi permasalahan tanah berubah ke permasalahan framing dan ini semua ya dilaporkan sama ya Imim gitu ke kepolisian. Kemarin Sahara juga udah melaporkan balik dan semua bukti-bukti, sebenarnya bukti-bukti framing Sahara ya dimiliki oleh Saharanya sendiri ya gitu. Jadi dia punya video ya Imim, ya itu sebenarnya udah UU ITE itu karena video pribadi dia punya itu salah. Mengancam, ada pengancaman ke ya Imim, dia juga yang mengancam, ada pengancaman, persekusi, dia juga ada persekusi gitu. Jadi sebenarnya semua bukti ya Imim itu didapat dari rekamannya Sahara kayaknya. Nah, jadi itu dia sih kelanjutannya ya. Gimana menurut kalian tentang kasus kali ini guys?
tentang ya Imim ya dan Sahara ya. Let's go ngikutin tapi dikit-dikit aja gitu. Awal-awal nggak terlalu ngikutin lah, tapi ketika ada yang cabul-cabul gini, ini kan lucu juga sih. Thank you banget ya buat teman-teman yang udah mensupport. As always ya, support yang baik banget dari Sultan kita, Streetboy nomor 1. Thank you banget si Sultan kita, si Sultan 8161 gitu. Salam dari Hong Kong untuk Sri Sultan kita. Si Sultan kita bukan tipe-tipe cewek yang nyebelin kayak Sarah. Enggak lah, dia yang baik hati dan dermawan. Dari Angeli Simanjuntak, waduh orang Batak nih. Simanjuntak orang Batak, mantap gitu. Thank you banget ya. Angeli ya Simanjuntak 7645. Thank you banget atas supernya. Apa kabar Lai? Wis, bahasa Batak tuh apa kabar Lai? Itu dia yang sudah disampaikan. Thank you banget buat teman-teman yang support. Kita ketemu lagi di video berikutnya guys. Sampai jumpa lagi. Bye.